Jumlah jarang-jarang, maka hal itu dapat menumbuhkan kasih sayang. Kalau ketemunya jarang-jarang, itu akan ada rasa kangen sama siapapun, saudara, sahabat. Kalau jarang-jarang bertemu akan timbul kasih sayang. Kalau tiap hari dia lagi lah. Tamu itu adalah datang membawa rezeki. Dan apabila tamu itu pulang menjadi penyebab ampunan dosa bagi orang yang tinggal di rumah tersebut. Ya Aliyu, wahai Ali, lam tadkhulil malaikatu, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah fihi tasawiru, yang terdapat di dalam rumah itu gambar-gambar, au tamatilu, atau patung-patung, au akin liwalidayhi, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, au baitan la yadkhuluhu dhaifun, atau rumah yang tidak pernah dimasuki oleh tamu. Malaikat di sini malaikatur rahmah, malaikat rahmat yang sering mondar-mandir ke rumah manusia. Itu malaikat membawa rezeki, membawa ilmu, membawa taufik, membawa hidayah. Dan ternyata malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang pertama jika rumah itu terdapat gambar-gambar. Kalau foto bagaimana? Foto orang soleh tidak apa-apa. Gambar-gambar di sini adalah gambar-gambar yang buka-buka aurat, perempuan-perempuan, artis-artis, orang-orang yang dilaknat dalam syariat agama. Yang kedua, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat di dalamnya patung-patung. Yang ketiga, malaikat juga tidak akan masuk ke dalam rumah yang di rumah itu ada orang yang durhaka kepada orang tua. Yang keempat, malaikat itu pun tidak akan masuk ke dalam rumah yang rumah itu tidak pernah dimasuki oleh tamu. Ya Aliyu, wahai Ali, isna'il ma'rufa, berbuat baiklah, walau ma'as safalah, walaupun bersama orang-orang yang pendurhaka. Di kita dianjurkan, diperintahkan tetap berbuat baik, walaupun kepada orang-orang yang tidak baik. Karena kebaikannya buat kita, ketidakbaikannya buat dia. Isna'il ma'rufa walau ala safalah, berbuat baiklah walaupun kepada orang-orang yang pendurhaka. Qala Aliyun, berkata Sayyidina Ali, wa masafalatu ya Rasulullah, siapakah orang yang disebut dengan as-safalah ya Rasulullah? Qala, maka beliau bersabda, alladzi idawu izo lam yatta'iz, yaitu orang yang apabila diberikan nasihat maka tiada mau menerima nasihatnya itu. Wa idza zajara lam yanzajir, dan apabila diberikan
peringatan, maka dia tidak pernah mau mengambil peringatan itu. Wala yubali bima qala wa ma qila lahu, dan tidak pernah memperdulikan apa yang dia ucapkan dan tidak pernah memperdulikan apa yang dinasihatkan untuk diri. Itu namanya as-safalah. Ya Aliyu, wahai Ali, shadaqatus sirri, itu pakai doma karena mubtada. Al-mubtada ismun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Shadaqatus sirri, shadaqah rahasia. Tutfi'u ghadabar rabbi, dapat memadamkan kemurkaan Tuhan. Wa tajlibul barokata, dan dapat mendatangkan keberkahan. Wa rizqal katsir, dan mendatangkan rezeki yang banyak. Manfaat sedekah rahasia. Yang pertama, dapat memadamkan kemurkaan Tuhan. Yang kedua, dapat mendatangkan keberkahan. Yang ketiga, dapat mendatangkan rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah. Kita sering dengar berkah. Makna berkah itu apa? Al-barokah ziyadatun fil khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Orang dikatakan berkah apabila kebaikannya itu bertambah-tambah. Semakin bertambah rezekinya, semakin bertambah taat dan ibadahnya, berkah. Wabakir bis shadaqah, dan berpagi-pagilah untuk bersedekah. Kalau dia ingin bersedekah, afdolnya pagi-pagi. Fa innal balaa yanzilu qablal bukuri, karena bala itu turun sebelum datangnya pagi hari. Faturatul qada'u fil hawaji, maka ditolaklah takdir itu di udara. Bala mau turun, sedekah yang akan diangkat, maka bertemu di udara. Sedekah dan bala yang mau turun akhirnya saling mendorong. Dan bala yang mau turun dikalahkan dengan sedekah yang baru naik. Maka disunahkan kalau dia ingin bersedekah di pagi hari, karena keberkahan itu ada di pagi hari dan bala juga turun sebelum datangnya pagi hari. Ya Aliyu, wahai Ali, idza tasaddaqta, apabila engkau bersedekah, fatasaddaq bi ahsani ma indaka, maka bersedekahlah dengan yang paling baik yang ada di sisimu. Kalau dia ingin bersedekah, bersedekahlah dengan sesuatu yang terbaik. Terutama dia mau ngasih baju, orang dia juga kagak mau pakai, udah berbel, jadi kasih orang. Kalau mau ngasih orang yang bagus, fa inna
Shadaqatul luqmatin minal halali, karena bersedekah satu suap makanan dari hasil usaha yang halal, ahabbu ilallahi min mi'ati mithqatin min haramin, lebih dicintai oleh Allah dari 100 mithqal dari hasil usaha yang haram. Mithqal itu ukurannya emas. Wajib zakat emas itu apabila sudah 20 mithqal. 20 mithqal itu sama dengan 96 gram emas. Dan emas itu tersimpan. Kalau emas itu kadang dipakai, kadang disimpan, kadang dipakai, kadang disimpan, maka tidak ada kewajiban zakat. Wa shadaqatun tuqaddimuha qabla mautika, dan bersedekah yang ia menghadapkannya sebelum kematianmu, afdalu min mi'ati mithqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika, itu lebih afdal dari 100 mithqal yang mereka mensedekahkan dengannya setelah kematianmu. Sedekah di masa hidup itu lebih afdal di sisi Allah dari bersedekah setelah kematian. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari itu manusia akan melihat segala perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan dalam kehidupan dunia. Ma qaddamat yadah, segala perbuatan-perbuatan yang telah mereka kerjakan dalam kehidupan dunia. Ya